إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد خذ في الله يعزكم الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا بشريعة الإسلام على عروة الوثقى فإني أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ibadallah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, zat yang maha sempurna, yang telah memberikan kehidupan kepada kita, kesempatan untuk bisa beribadah lagi, kesempatan untuk bisa minta ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masih berikan kesehatan pula. Di samping nikmat keimanan yang besar yang Allah tidak berikan kepada semua hambanya. Oleh karena itu patut kiranya kita semuanya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Akan tetapi sedikit sekali di antara hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Ikhwani fillah ya'azakumullah, dengan kita menjalankan perintah Allah, perintah Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, senantiasa kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan Allah memberikan berkahnya kepada kita baik di dunia sampai bahkan di kampung akhirat yang abadi. Ikhwati fillah ya'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya ada dua nikmat besar, nikmatani maghbunun fihi katsirun minan nas, as-sihah wal farah. Ada dua nikmat besar yang kebanyakan manusia lalai untuk mensyukurinya, untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, nikmat yang besar itu adalah sehat dan waktu luang yang Allah masih berikan. Pada zaman dahulu pula ada kaum-kaum yang besar, Allah memberikan nikmat yang banyak kepada mereka. Perkampungan mereka, perkebunan mereka, pertanian dan ternak mereka adalah ternak-ternak yang unggul, sehingga ketika makan dari karunia Allah Subhanahu wa taala, tubuh mereka menjadi tubuh-tubuh yang kekar, tubuh-tubuh yang kuat, tubuh-tubuh yang perkasa. Namun ketika mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, takabur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sanggup di antara mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami, seakan-akan tidak ada yang kuat selain mereka. Allah Subhanahu wa taala
menjelaskannya di dalam surat Fussilat ayat yang ke-15. Fa amma 'adu fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Maka adapun kaum 'Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan, siapakah yang lebih hebat, yang lebih kuat, lebih hebat kekuatannya daripada kami, bahwa sesungguhnya Allah lah yang menciptakan mereka, Dia yang lebih hebat kekuatannya dari mereka. Dan ketika mereka tidak bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berkenan untuk menahan hujan dari langit 3 tahun lamanya. Allah tahan hujan itu sehingga tanaman-tanaman mereka menjadi kering, sehingga ternak-ternak mereka menjadi mati, dan mereka pun menjadi orang-orang yang kurus, kelaparan. Allah memberikan libasal ju' wal khauf. Allah memberikan pakaian kelaparan dan ketakutan kepada mereka. Wanita-wanita mereka tidak subur lagi, tidak sanggup untuk hamil, tidak sanggup pula untuk melahirkan generasi-generasi mereka. Ketika saat yang demikian itu, datanglah Hud alaihi salam mengajak mereka untuk memohon ampunan kepada Allah, untuk beristighfar, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya Nabi Hud berkata kepada mereka, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Wahai kaumku, istighfarlah kalian, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertaubatlah atasnya. Yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah mengutus langit untuk memberikan hujan yang deras kepada kalian semuanya. Khudfillahi yang berbahagia. Kemudian setelah Allah memberikan hujan, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, maka Allah akan memberikan berkahnya, tubuh-tubuh kalian akan menjadi kuat kembali. Khudfillahi azakumullah. Namun mereka tidak menyambut seruan Hud alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala berkenan mengirimkan badai, angin yang besar yang memporak-porandakan bangunan-bangunan besar mereka yang belum pernah dibuat di muka bumi. Khudfillahi azakumullah. Dalam keadaan yang demikian pula, kita bisa memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar kepada bangsa kita, kepada lingkungan kita, betapa kebun-kebun kita, hutan-hutan kita, sumber-sumber air kita mengalir, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan berkahnya pula, seakan-akan tongkat kayu dan batu pun menjadi tanaman, tambang emas, tambang perak, tambang minyak, apapun ada di kampung kita, di negeri kita yang mulia ini. Namun ketika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bisa berkenan mencabutnya. Naudzubillahi min dzalik. Khudfillahi azakumullah. Maka dalam keadaan yang demikian itu pula, kita melihat sejarah bahwasanya ketika suatu kaum tidak lagi bersyukur kepada Allah, ketika suatu kaum mereka durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, amarna mutrafuha, maka Allah Subhanahu wa taala
menjadikan pemimpin di kalangan mereka orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang sombong. Fafasaku fihal fasad, mereka berbuat fasik, mereka berbuat kerusakan. Nauzubillahi min dzalik. Ikhwani fillahi azakumullah, maka tidak lain dan tidak bukan bagi kita semuanya segera kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas khilaf dosa-dosa kita, atas khilaf kita, ketika kita mendiamkan kezaliman, ketika kita mendiamkan kemaksiatan di sekeliling kita, maka segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillahi azakumullah, ada suatu keadaan yang Allah tidak menimpakan azab yang besar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-33. Satu, yaitu keadaan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah suatu kaum itu, maka Allah akan menahan kebinasaan di antara mereka. Dan selain itu adalah ketika seseorang itu mustaghfirun, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lain juga dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, wa makana rabbuka liyulikal qura, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghancurkan suatu kaum, suatu bangsa ketika mereka muslihun, ketika mereka mau berbenah diri, mau memperbaiki keadaan yang ada. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya man kana minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ketika kita melihat suatu kemungkaran, kita ada kewajiban untuk merubah dengan tangan kita. Ketika kita tidak sanggup, tidak mampu merubah dengan tangan kita, fabilisani, maka rubah dengan lisan kita. Ketika kita tidak sanggup merubah dengan lisan kita, fabiqalbi, wa dzalika dhaful iman, maka rubahlah dengan hati. Jangan ikut-ikutan dan berdoalah kepada Allah untuk kebaikan, untuk memperbaiki keadaan yang ada. Ikhwani fillahi yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri taufiknya, hidayahnya, maunahnya kepada kita semuanya, sehingga kita pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pemimpin-pemimpin kita yang taat kepada Allah, yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar, mau memperbaiki keadaan yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, khudhillahi wa astagfirullah. Kita masih di bulan-bulan haram, bulan Muharram, Syahrullah Muharram, di mana bulan ini adalah bersama dengan 3 bulan yang lainnya, Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan yang demikian itu adalah fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah berbuat zalim atas diri-diri kalian di luar bulan-bulan haram, di luar bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Berbuat zalim adalah dosa, adalah larangan Allah Subhanahu wa taala, adalah maksiat. Akan tetapi di bulan-bulan haram, maka itu lebih dahsyat dosanya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan memberikan bulan-bulan haram kepada kita, mengawalinya dengan bulan haram.
Allah mengawali tahun dengan bulan haram. Di pertengahannya bulan Rajab adalah bulan haram. Allah mengakhiri tahun kita dengan 2 bulan haram, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa taat kepada Allah, senantiasa terampun atas khilaf dan dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya, maunanya kepada kita dituntunnya ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wal muslimin wa'fu 'anna wa 'anil muslimin wasmi maradana wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal huda wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa'anna al baba'a wal bala wal fakhsha'a wal ghala wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ihfazna min bayni aydina min khalfina wa an aymanina wa shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika ya rahman an nughtala min tahtina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat innas salata tanha lil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.